Kalau di mana kasih setia Tuhan dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan dalam hidup kita pagi hari ini. Bahkan sampai hari detik ini, saudara, kita boleh tetap merasakan kasih kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Dan juga kepada saudara-saudara yang ada di rumah yang beribadah online, saya ucapkan selamat pagi, shalom semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, saudara. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan dalam kehidupan kami. Sampai hari detik hari ini Tuhan, kami boleh merasakan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, karya kasih-Mu itu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ya kami boleh ada pada pagi hari ini, boleh berkumpul bersama Tuhan untuk bersekutu, memuji, muliakan Engkau. Persiapkan hidup kami, hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sekalipun, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan-Mu, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Oh puji ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya atasku melimpah kebajikan-Mu, kemurahan selalu mengikutiku. Oh puji ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Oh puji ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau. Oh puji ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh puji ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, saudara, dan lebih sungguh lagi, saudara. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kudus, terima kasih Roh. Terima kasih.
Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Oh. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir Roh Kudus, mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Jamah kami, lawati hidup kami Roh Kudus. Oh haleluya. Pagi hari ini Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, lawat hidup kami. Oh Engkau lihat hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, mengalir, mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau, dan saatnya Tuhan kami akan masuk untuk memuji muliakan Engkau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan dipenuhi sukacita, sorak-sorak Tuhan. Kami tidak mau memandang Tuhan masalah yang ada di belakang kami. Kami tidak mau melihat kekurangan kami. Kami tidak mau lihat apa yang menjadi beban hidup kami. Tetapi satu hal yang kami ingin kami tahu Tuhan, waktu kami berada di rumah-Mu Tuhan, satu hal yang kami inginkan Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Karena waktu kami memuji, telah Engkau membela hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama kami pada pagi hari ini hati untuk memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dulu. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini sungguh kita bersuka cita saudara ya, melihat bahwa wajah-wajah ya dipenuhi sukacita ya. Yang saya katakan tadi bahwa kita melupakan apa yang ada di belakang kita, kita melupakan beban kita, kekurangan kita. Karena waktu kita ada di rumah Tuhan, saya percaya situ kita akan dipenuhi sukacita dari surga saudara. Amin saudara. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa damai. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih
segala raja. Katakan haleluya, oh haleluya. Bangkit gerejanya, haleluya. Haleluya, lebih semangat lagi saudara, haleluya. Haleluya. Danglah banjinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bila gerejanya kita lebih dari pemenang. Kita lebih pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bisa merasakan saudara ada kesatuan hati di tempat ini saudara. Waktu kita mengundang hadirat Tuhan, saya percaya di situ sukacita dari surgawi akan mengalir dalam kehidupan kita saudara. Ada amin saudara? Masih semangat saudara? Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita masih angkat satu pujian saudara. Kita memuji Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang saudara bangkit. Amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey.
Saudara, saatnya kita akan masuk dalam pendengar firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dilaut oleh firman Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Saatnya saudara kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini, saudara. Terima kasih. Oh, Roh Kudus mengalir. Haleluya. Mengalir Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman. Terus lawat hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu katakan besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu katakan besertaku, amin. Oh, maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekutikan dan sembah Yesusku, Raja. Amin. Lebih sungguh lagi, saudara, kita akan puji ini, saudara, untuk memuliakan Allah kita. Firman-Mu katakan besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Amin. Kau menantikan Tuhan. Kami menantikan Engkau setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
Rajaku, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu saja dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup, kami boleh segala sesuatu kami, aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian syukur kami. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan kami akan mulai perenungan firman kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan terus menuntun memimpin kita sampai saat ini. Bukti nyata bahwa kita masih boleh ada. Semuanya bukan karena kita bisa, bukan karena kita boleh mengatur segala sesuatu. Kita tahu itu. Tetapi yang harus kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mempunyai tujuan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Olehnya sebab itu kita tidak hanya sekedar datang beribadah, kita tidak hanya sekedar datang memuji Tuhan, kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi di sini kita sungguh-sungguh mencermati, merenungkan betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar. Jadi yang saya ambil yaitu tema kita, pelajaran kita yaitu kekuatan ibadah rohani atau kekuatan ibadah yang sejati. Saya ambil dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. Kita sama-sama membacakannya. Dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Jadi di sini surat Paulus ditujukan kepada siapa? Timotius. Timotius ini anak muridnya, kita tahu jalan ceritanya. Nah di sini Paulus memilih Timotius, dia menjadi anak didiknya, anak rohani dari Paulus. Mengapa? Karena karakter Timotius berbeda daripada yang lain. Nah di sini dalam 2 Timotius 3 menjelaskan, menekankan apa? Dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Pada waktu itu keadaan mula-mula, di situ mereka boleh berstatus orang Kristen pada saat seperti kita saat ini. Betul mereka menjalankan segala sesuatu, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Dan di situ dilihat bahwa mereka sangat religius, mereka sangat beragama, mereka sangat betul-betul menjalankan rutinitas mereka sebagai orang Kristen. Tetapi di sini Paulus menekankan bahwa bukan apa yang dilihat manusia. Nah di sini ditekankan bahwa apa? Secara lahiriah betul pada waktu zaman itu mereka melakukan hal-hal yang boleh dikatakan sangat mungkin secara langit berkenan di hadapan Tuhan. Nah di atas berkenan Tuhan, tetapi di sini yang Tuhan inginkan bahwa yang firman Tuhan menekankan bahwa di sini kita harus bukan secara di luarnya, bukan secara lahiriahnya, tetapi ditekankan bahwa kita tetap dikatakan apa? Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Betul mereka menjadi orang percaya, betul mereka menjalankan setiap ibadah, tetapi firman tujuannya apa? Di dalamnya, hidupnya, hatinya, apakah betul sesuai dengan di luarnya? Nah dikatakan apa? Ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelendup ke rumah orang lain
dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Nah, pada waktu hal ini Paulus ingin menekankan kepada kita sebagai orang percaya kepada Kristus mengenai mereka yang mengaku diri Kristen dan kelihatannya saleh tetapi tidak menempatkan kebenaran, tidak mengkhususkan kebenaran sebagai pengikut Kristus. Apa artinya Kristen? Siapa yang tahu apa yang maksud dengan Kristen? Pengikut Kristus. Sekarang posisi kita pengikut Kristus enggak? Atau kita hanya berKTP Kristen? Nah, di sini dikatakan apa? Kita tidak hanya secara lahiriah, kita tidak hanya sekedar menjadi topeng belaka di hadapan Tuhan. Kita hanya masuk gereja, keluar gereja. Dikatakan apa? Paulus menekankan bahwa apa? Dikatakan apa tadi? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Makanya begini, ayat lain mengatakan begini, perhatikanlah keadaanmu. Mengapa kita harus memperhatikan keadaan? Keadaan bukan sekedar kita menjadi orang di luarnya tuh orang Kristen, tetapi di sini dikatakan apa? Bagaimana keadaan kita, hidup kita, roh kita senantiasa menyala-nyala di hadapan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan di ayat yang lain, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuar. Ketika kita menabur hal-hal roh di hadapan Tuhan, di situ Tuhan senantiasa menyerahkan setiap kehidupan kita, apapun yang kita butuhkan itu Tuhan nyatakan. Nah, di sini seringkali kita lupa arah hidup kita, tujuan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Arah hidupan kita, ibadah kita bukan sekedar ibadah, tapi dikatakan apa? Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Seringkali kita betul orang Kristen, tetapi hati kita dikuasai dengan kuasa kegelapan. Kita menjadi Kristen tetapi pikiran masih kuasa kegelapan. Mungkin orang bilang, kenapa kau tahu? Tetapi reaksimu, kenyataan hidupmu, orang yang cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam roh, pasti hidupnya senantiasa dipimpin oleh roh. Dan dikatakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tuhan roh apa tidak? Nah, di sini dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa apa? Ibadah bukan sekedar ibadah biasa. Ibadah kita dituntut untuk senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan di dalamnya pasti mendapatkan kebebasan. Di dalam hadirat Tuhan pasti kita mendapatkan apa? Sukacita. Di dalam hadirat Tuhan kita pasti mendapatkan damai sejahtera. Toh, apakah kita senantiasa merasakan damai sejahtera itu? Yang Tuhan inginkan bahwa kita senantiasa benar-benar tidak ada pandangan lain di hadapan Tuhan ini. Ketika kita senantiasa berfokus hanya kepada siapa? Dia. Nah, di sini Timotius mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita mengoreksi, kita menyadarkan, kita tinggal di dalam Roh Kudus, karena fungsi Roh Kudus kita tahu, amin. Fungsi Roh Kudus apa? Menginsafkan kita, menyadarkan kita. Kalau makanya kita ayat lain mengatakan begini, tinggal di dalam roh, maka kamu tidak akan melakukan keinginan daging. Maka jadi di sini dikatakan firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa supaya apa? Kita betul-betul memusatkan kehidupan kita, membawa kehidupan kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa. Jadi perikop kita pada pagi hari ini yaitu kekuatan ibadah rohani. Makanya berbeda, ada perbedaan. Alkitab bilang ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kenapa kita masih sering lesu dalam mengiring, dalam berjalan dalam ini? Mengapa kita sering kalah dalam kehidupan ini? Mengapa kita sering khawatir? Kita harus jaga hati kita. Kita harus koreksi kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan? Itu yang dimaksud. Makanya Alkitab di ayat lain dikatakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemburuan budimu. Seringkali mulai dari pikiran kita. Jangan salahkan iblis kalau kita tidak ada penguasaan diri. Karena salah satu buah roh yaitu penguasaan diri. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Menekankan bahwa di akhir-akhir zaman, di akhir penghujung ini, bukan sekedar kita hanya menjadi orang Kristen biasa, masuk gereja, keluar gereja, duduk memuji Tuhan, pulang, selesai. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita betul-betul menyadarkan kehidupan kita. Kita betul-betul senantiasa hidup di dalam Dia dengan apa? Dengan taat dan setia. Kita baca firman Tuhan.
Di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Dikatakan apa? Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak apa? Berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan apa? Binasa seperti binatang liar. Kita ini ciptaan baru, Alkitab bilang, bukan tentang binatang. Jadi makanya dikatakan apa? Mereka itu sama dengan hewan. Jadi kita mati, hewan mati, selesai. Tapi kita manusia mati masih ada pengadilan. Amin. Masih ada tahta pengadilan, kita harus mempertanggungjawabkan. Alkitab katakan, pertanggungjawabkan perbuatan kita. Jelas, makanya begini, Alkitab tadi saya katakan di awalnya, perhatikanlah keadaanmu. Mengapa kita harus perhatikan keadaan kita? Karena kita seringkali tidak sadar. Selanjutnya ayat yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Dan kalau mereka hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Iya. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang Paulus ingatkan supaya Timotius tidak terjerumus dalam keadaan itu. Apa bedanya pada waktu keadaan Timotius sampai sama sekarang? Tidak ada bedanya, justru lebih hancur mungkin sekarang lagi. Jadi di sini mengapa Tuhan memusnahkan pada waktu zaman Nuh? Karena pada waktu zaman Nuh kita tahu jalan ceritanya, amin. Pada zaman waktu itu di situ hidup manusia sangat hancur-hancuran. Namanya dosa, semuanya dosa. Tetapi di sini kita daur ulang, kita kaji ulang, kita renungkan ulang. Jangan sampai Tuhan pukul dulu baru kita sadar. Jangan sampai Tuhan hancurkan dulu kita. Bagus kalau kita bertobat dulu sebelum tiada. Tetapi kalau kita sudah mati baru ada kesempatan, bagaimana caranya? Nah di sini kita ingatkan kembali supaya apa? Kita betul-betul kekuatan ibadah kita bukan sekedar kita menjadi orang percaya biasa. Kekuatan ibadah yang sejati bukan sekedar kita menjadi orang Kristen biasa, tetapi ketika kita betul-betul berhubungan karib dengan Tuhan. Hanya pergaulan yang karib dengan Tuhan pasti kita meraih kemenangan. Hanya pergaulan yang karib dengan Tuhan kita merasakan janji-janji Tuhan kita alami. Amin. Itu. Jadi di sini kita betul-betul senantiasa membuka pikiran kita, merenungkan apa maksud tujuan kita hidup dalam dunia ini. Orang bilang orang tua dewasa. Orang tua itu dewasa itu pilihan. Orang tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi kadang-kala orang dewasa belum tentu dewasa. Jadi di sini betul-betul ketika kita menekan setiap kehidupan kita, kedagingan kita, keduniawian kita, saya percaya ketika kita mengundang Roh Kudus memimpin kita, menguasai kita, tidak ada kata lain, tidak ada kompromi lain, tidak ada istilah lain berada di hadapan Tuhan. Ketika kita betul-betul hidup di dalam rencana Tuhan. Kita boleh baca lagi di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus 13 ayatnya ke-5. Dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu apa? Tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ya ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, apa? Kamu tidak tahan uji. Amin. Apalagi yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita harus menguji segala sesuatu, baik lebih penting dalam kehidupan kita, itu lebih penting. Karena apa? Seringkali kita tidak sadar dalam perjalanan kehidupan kita. Kita seringkali belok, kita seringkali tidak lurus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan dengan apa yang Tuhan sudah atur. Jadi kita tidak mencari mati-matian yang fana, tetapi kita mencari mati-matian tentang
Kekekalan. Kekekalannya apa? Yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Jadi tempat kita yang Tuhan sudah sediakan ketika kita senantiasa benar-benar setia dan taat hanya kepada Tuhan. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Ujilah dirimu sendirimu. Apa yang kita harus uji dalam hidup kita? Ketaatan kita, kesetiaan kita. Kita tidak akan berubah ketika kita tidak akan memaksakan diri kita untuk senantiasa berubah. Makanya Alkitab dengan kata lain apa? Ujilah dirimu terus menerus, berulang-ulang, sehingga apa? Apapun yang kita lakukan senantiasa itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita boleh baca lagi di dalam Matius 7:21. Ini ayat hafalan. Dikatakan apa? Bukan setiap apa? Orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Iya. Banyak rancangan-rancangan yang kita sudah rancangkan dalam bulan ini. Banyak setiap lini yang kita planingkan. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, bukan setiap orang berseru, bukan setiap orang yang melayani, artinya toh, bukan sekedar kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi orang yang melakukan. Orang yang melakukan seperti apa? Orang yang senantiasa tidak pernah putus membangun hubungan dengan orang yang melakukan karena Tuhan seperti apa? Orang yang betul-betul menjaga kekudusan. Mulai dari apa? Mulai dari hati kita. Karena dari situlah terpancar ke iya. Betul kita menjadi orang Kristen, tetapi apakah kita mampu untuk menjaga hati kita? Tidak bisa. Nah, di sini kita harus merenungkan bagaimana perjalanan kita, bagaimana sikap kehidupan kita, bagaimana keputusan kita sehari-hari, bagaimana sesuai enggak dalam gedung gereja. Apa yang kita lakukan pada saat ini menentukan masa depan kita. Kalau kita betul-betul dikatakan bukan setiap orang berseru kepada Tuhan. Kalau kita sekarang berseru kepada Tuhan, besok bagaimana? Kita masih berseru enggak kepada Tuhan? Apakah kita hanya masuk di lubang dulu baru kita berseru? Kita dalam susah dulu baru kita berseru? Bukan kita hanya sekedar menjadi berstatus agama kita hanya berseru, tetapi setiap waktu orang yang melakukan pasti senantiasa sadar akan hidupnya. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau kita tidak sadar itu, pasti senantiasa kita hidup asal-asalan dalam kehidupan ini. Olehnya sebab itu di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus membangun pola kehidupan kita, membangun hidup kita, merubah setiap cara arah pandang kita. Karena apa? Setiap keputusan yang kita ambil itu tidak akan merugikan orang lain, yang merugikan siapa? Kita sendiri. Keputusannya yang kita ambil sendiri, sehingga apa? Apapun yang kita lakukan senantiasa apa? Itu yang Tuhan ukur. Apa yang engkau ukur, Tuhan ukur. Makanya jelas Alkitab jelas mengatakan apa? Dahulukanlah kerajaan dan kebenarannya. Tidak ada kata lain dalam kehidupan ini. Tidak ada hal-hal yang lain harus kita kerjakan selain betul kita berusaha betul, tetapi dahulukanlah Tuhan. Kita punya keluarga tapi dahulukanlah Tuhan. Kita punya usaha tapi dahulukanlah Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan. Nah, di sini firman Tuhan sangat jelas. Supaya apa? Kita menjadi bukan Kristen biasa. Makanya saya ambil perikop kekuatan ibadah sejati, kekuatan ibadah rohani. Karena di dalam kekuatan ibadah rohani dikatakan apa? Kekuatan ibadah rohani mengandung janji. Saya lupa ayat itu di mana. Tetapi intinya itu, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan latihan rohani, iya, latihan batinnya mengandung janji. Janji apa? Apa yang tidak pernah timbul, apa yang tidak pernah dengar. Amin. Itu yang Tuhan sediakan. Makanya kita harus betul-betul kita harus berdiri dulu sesuai dengan rencana Tuhan enggak. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika apa? Ketika kita sadar akan kehidupan kita, ketika kita sadar akan perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang lurus, kalau Tuhan bilang belok. Tetapi kalau kita tidak sadar, seringkali kita melawan arah yang Tuhan sudah lakukan di depan kita. Nah, disinilah firman Tuhan menekankan supaya apa? Ibadah kita bukan sekedar ibadah. Ibadah kita senantiasa itu yang Tuhan ukur, Tuhan lihat. Tetapi di luar sana yang menentukan kita.
ketika kita senantiasa jaga kehidupan kita, jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita betul-betul setia dan taat hanya kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Dikatakan apa? Siapa yang tidak apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Dikatakan apa? Bayangkan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Terkutuk. Saya mau tanya, semua kita mengasihi Tuhan enggak? Pasti kita tidak mau dikutuk loh. Tidak ada yang mau dikutuk. Apalagi mau tahan berkatnya. Jangan dulu kasih berkatnya. Pembayaran ini bulan ini kasihan. Tidak bisa. Bagaimana? Secara lahiriah kita menjalankan ibadah, tetapi bagaimana kehidupan kita, bagaimana hati kita, bagaimana bibir kita. Dia tidak menyakiti manusia yang lain, kita tidak menyakiti hal-hal yang lain, tetapi bagaimana kehidupan kita senantiasa terfokus kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa? Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang apa? Masuk dalam kerajaan Allah. Kita ubah pandangan kita merubah setiap pikiran kita. Mungkin kita berkata, saya sudah lama beribadah kepada Tuhan, saya begini-begini sih. Atau ada juga dikatakan, siapa bilang saya sudah lama ikut Tuhan tetapi saya diberkati apa? Betul, mungkin kau berusaha dengan kekuatan, mungkin kau berusaha dengan pikiranmu, tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Bukan yang manusia lihat itu yang, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Amin. Tuhan tidak melihat di luar, Tuhan melihat hati kita. Bukan apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Apa yang dilihat Tuhan? Fokus kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang mengandung janji. Janji apa? Kekekalan pada intinya. Saya percaya kalau kita dipertanyakan hal ini, siapa mau surga? Semuanya pasti mau surga. Tetapi bagaimana kita berdiri enggak dalam saat ini? Kita setia enggak dalam perjalanan kita kepada Tuhan? Kita berjalan enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Nah, dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Iya. Bayangkan. Setiap kehidupan kita diciptakan bukan sekedar kita apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau apa yang Tuhan mau, itu yang tadi saya katakan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul. Dia tetap setia, tetapi seringkali kita tidak setia. Apa yang tidak setia? Waktu kita hanya buang cuma-cuma mungkin. Perjalanan kehidupan kita mungkin kita habiskan. Hari Minggu kita setia mungkin. Makanya begini, Tuhan mencintai pasti dia kedua. Kalau Tuhan tidak kedua, kita buang kita, dilupakan. Jadi kan Tuhan tegur, Tuhan tuh daripada tidak dipukul, berarti kita tidak sayang dong. Amin. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan tunggu hajaran dulu, amin. Jangan tunggu Tuhan kasih penyakit dulu, Tuhan kasih teguran dulu baru kita sadar. Tetapi mulai kita melangkah. Karena apa? Langkah akhir yang menentukan. Amin. Perhatikanlah keadaanmu saat ini. Kalau tujuanmu dalam Yesus Kristus, kalau kita senantiasa cinta Tuhan, pasti aroma, pasti kegirangan, damai sejahtera, roh yang berapi-api itu pasti muncul otomatis. Karena apa? Yesus yang bertata dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Yesus yang bertata dalam kehidupan kita, hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Bukan soal situasi materi kita punya, bukan. Tetapi apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, baik sakit, bahwa kita mau tidak memiliki atau memiliki, semuanya ada dalam rencana. Semuanya adalah ketika dalam Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat katakan apa? Karena kita ini buatan apa? Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam buatan Allah dibilang. Tuhan mengembuka apa?
Tuhan mengumpulkan nafas, Dia tinggal dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, kalau kita sudah keluar dari perantaranya Tuhan, pasti hidup kita sembrono, pasti hidup kita dosa-dosa, pasti hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pasti kita bermusuhan dengan Allah. Alkitab jelas, permusuhan dengan Allah, toh? Permusuhan dengan Allah sangat ngeri dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita tetap setia. Tuhan mau kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kekudusan, bukan dengan hal-hal yang lain. Betul, kita beraktivitas dalam setiap aktivitas kita, tetapi Tuhan mau kita diingatkan kembali, kita hidup bukan di awal, kita hidup di akhir zaman. Jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya kita sebagai orang-orang yang menjadi mungkin melayani, tetapi Tuhan ingin ikatkan kembali bahwa dahulukanlah Dia. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Dikatakan apa? Tuhan senang kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bayangkan kalau Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kita harus tahu status kita di hadapan Tuhan seperti apa. Kita harus tahu kita ini di hadapan Tuhan itu sudah menjadi apa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita masuk gereja, keluar gereja, Tuhan tidak kenal kita, itu lebih parah lagi. Tadi Alkitab jelas. Makanya ayat lain mengatakan, siapa yang kutegur, dia kuhajar. Jadi kalau Tuhan masih, istilahnya orang tua bilang dikobi, tadi yang Bapak Pandi bilang dikobi, itu Tuhan masih mengingatkan kita supaya kita harus sadar diri, kita harus mawas diri. Karena apa? Seringkali kita tidak tahu ada lubang yang kita injak. Perkataan itu mengandung lubang, menjerat kita. Nah, Alkitab jelas mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya? Bayangkan kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, menjaga hidup kita, segala pikiran-pikiran kita yang keras, segala pikiran-pikiran yang bodoh, Alkitab jelas, janganlah kamu bodoh, hendaklah kamu arif. Seringkali kebodohan itu berjalan dengan kehidupan kita, membawa, menggiring kita untuk lari dari Tuhan. Karena apa? Pekerjaan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri perhatian kita, mencuri fokus kita. Supaya apa? Kita diombang-ambing, kita hancur, kita mati, kita masuk bina. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau kita tidak mau binasa, dikatakan apa? Tuhan senang kepada orang yang takut kepada Dia. Orang yang takut akan Tuhan apa? Pasti jaga hatinya, pasti jaga hidupnya, jaga telinganya, jaga semuanya. Jangan dengar yang negatif-negatif, tetapi kita senantiasa mengarahkan kehidupan kita. Saya percaya ketika kita senantiasa mengarahkan kehidupan kita, Alkitab jelas mengatakan apa yang tidak pernah timbul. Saya undang pemain musik semuanya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih sebab kasih Allah. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah dan ku sembah. Selamat sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan pujian kita. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah dan ku sembah. Selamat hidupku, angkat suaramu, ku sembah. Haleluya. Bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku Tuhan. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami bersyukur hanya anugerah-Mu saja. Kami Tuhan, oh tiada yang lain selain Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau.
Engkau Bapa yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Buktinya Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini. Ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena cinta-Mu kepada kami. Bahkan firman-Mu yang kami sudah dengar di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa menjadi umat-umat Tuhan yang selalu beribadah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk kami selalu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau membawa hidup kami Tuhan, ketika Engkau memanggil hidup kami Tuhan, kamilah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah hidup di akhir zaman ini. Sungguh dengan kekuatan kami, sungguh dengan kemampuan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tetap menaungi kami, melindungi kami, menopang kami Tuhan, dengan kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan, tidak lalu begitu saja, tapi biar menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu pada siang hari ini. Doa kami Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Engkau bukakan penguasaan lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya di tempat ini Tuhan, dia Tuhan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Dia lebih lagi Tuhan memberikan apa yang lebih baik Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Dan pelayanan hamba-Mu ini boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan di hidupnya Tuhan. Dan Engkau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan kami percaya pertolongan kekuatan hanya datangnya daripada Engkau Bapa. Dan kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berikan kekuatan, Engkau senantiasa berikan Tuhan kesehatan dalam kehidupannya, dalam melayani jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih, Engkau sudah memanggil di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga yang akan menyertai Tuhan pelayanan hamba-Mu di tempat ini, mengurapi lebih lagi Tuhan, memakai hamba-Mu dengan Tuhan pengurapan yang baru dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Engkau senantiasa memberkati apa yang menjadi keperluan kebutuhan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengenal hidup kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kami. Yesus yang menjadi pengharapan yang abadi dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Berikan iman yang teguh, kekuatan yang baru dalam hidup mereka. Sehingga dalam mengiring Engkau, dalam mengikut Engkau, mereka tidak menjadi lesu dan letih Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi jemaat yang dewasa, yang bertumbuh dan mengerti segala rencana dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, meskipun kami sedikit Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami melakukan perintah-Mu, ketika kami melakukan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu juga akan mengalir dalam hidup kami. Itu janji-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan jemaat di tempat ini. Dalam kelemahan mungkin jemaat-Mu saat ini dalam sakit penyakit, kami berdoa Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam putus asa, Engkau berikan pengharapan. Kalau mereka Tuhan dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan yang baru. Dan biarlah jemaat-Mu baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, Engkau sama-sama Tuhan memulihkan hidup mereka, memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau lawati Indonesia ini. Biar roh pertobatan Engkau Tuhan curahkan atas negara kami ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia ini adalah milik-Mu Tuhan. Negara kami yang kami cintai ini adalah Tuhan
milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapa, melalui segala bencana yang terjadi, melalui penyakit virus yang terjadi di negara kami, bahkan seluruh dunia ini, menandakan Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami seluruh umat manusia untuk kami bertobat dan kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jamah dan lawat Indonesia ini, berkati Tuhan para pemimpin kami, mulai dari yang pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, hati yang selalu Tuhan rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kota kami Makassar, Engkau juga berkati, jadikan kota pemuji penyembah Engkau, jadikan kota yang selalu melakukan perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan di lingkungan Telo Batua ini, Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau juga lawati hidup mereka. Selamatkan Tuhan lingkungan kami Telo Batua ini. Kami tahu Tuhan, mereka adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang kembali Tuhan kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada siang hari ini, dan saatnya juga Tuhan kami akan membawa persembahan. Sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi karena tidak punya. Kami percaya sumber berkat hanya datangnya daripada Engkau, dan kami memberi apa yang Engkau sudah beri dalam hidup kami, dan kami akan melakukan dengan penuh sukacita dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah dilawat oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya firman Tuhan tidak akan lalu begitu saja dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, dan pagi hari ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita angkat suatu pujian. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan mendengarkan info untuk ibadah sepekan, dan saya serahkan kepada saudara Seth. Shalom, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu. Besok hari Senin ada latihan Natal di gereja untuk para pemain musik di gereja jam 7 malam. Kemudian hari Selasa ibadah kaum wanita di keluarga Ibu Meli, tapi ditempatkan di gereja jam 4 sore. Pembukaan Ibu Agustina Sampe dan firman Tuhan Ibu Sarce Sapan. Kemudian hari Rabu latihan musik bagi para pelayan Tuhan untuk persiapan ibadah Natal di gereja jam 7 malam hari Rabu. Kemudian hari Kamis doa malam kepada seluruh pelayan Tuhan dan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di gereja jam 7 malam. Pembukaan Ibu Polina Manik dan firman Tuhan Ibu Rena. Kemudian hari Jumat latihan musik untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum muda di gereja jam 7 malam. Pembukaan Saudari Dea dan pelayan firman Tuhan Bapak Ray. Minggu depan, minggu pertama di bulan November, ibadah raya yang pertama disertai perjamuan asa yang kudus. Pelayan worship leader Ibu Rita dan singers Ibu Andes Toding dan Ibu Rena. Pengumuman tambahan sesuai seperti yang saya umumkan minggu lalu bahwa Natal kita
sudah ditetapkan tanggal 14 Desember 2021 dan iuran Natal kita 200.000 setiap kepala keluarga dan bagi anak-anak muda yang sudah bekerja. Nanti dikumpulkan ke Ibu Andestri Toding. Demikianlah pengumuman, saya kembalikan ke pujian. Haleluya. Saudara, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Dan mari saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita. Segala perkara dapat ku tampung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tampung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tampung. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami tetap percaya bahwa Engkau luar biasa dan dahsyat Tuhan. Engkau setia dalam janji-Mu dan Engkau akan menggenapi di dalam setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga, segala puji syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awalnya hingga akhirnya. Dan Tuhan kami percaya Tuhan melakukan segala sesuatu yang memberikan segala sesuatu bagi seluruh orang-orang yang percaya dan takut akan Engkau Tuhan. Sebab ibadah kami tidak sia-sia, tapi ibadah kami mengandung janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, melakukan setiap kebenaran Tuhan, maka firman Tuhan akan terjadi, menciptakan segala sesuatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu terbuka, yang memerlukan pekerjaan diberikan pekerjaan, yang tidak dapat berbuat segala sesuatu, Tuhan akan berbuat segala sesuatu. Apapun kau terima dengan iman, Tuhan akan melakukannya dalam nama Yesus. Tuhan, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam sepanjang minggu ke depan, Hamba serahkan seluruh kegiatan dan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa. Hamba percaya tubuh, jiwa, roh mereka terpelihara di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tengadakan tangan-Mu. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dia akan menyertai kita dan melindungi kita. Wajahnya akan menyinari semua perjalanan hidup kita. Dan segala apapun yang kita lakukan pasti terjadi.
Tuhan membuat engkau berhasil. Tuhan membuat engkau sembuh. Dan semuanya, segala perkara kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti kita menang. Pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa, anugerahnya Yesus Kristus yang terus memelihara, menuntun kita. Sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus yang terus menjadi penolong yang setia, dan kekuatan kemenangan mulai saat ini. Dia menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, orang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya.